ya apa ya apresiasi ketika semua pihak masih menjunjung tinggi Mataram is Love, Ya. masih benar-benar tergaungkan bagaimana tragedi Kanjuruhan, tidak ingin lagi mengulangi adanya korban jiwa. Ini luar biasa dan semoga akan terus seperti itu Pak, persaudaraan yang terjalin. Sepanjang latihan kan kebetulan saya juga mengikuti PSM latihan ini Pak. Rafa ini salah satu pemain yang usahanya keras Bisa nembus untuk bisa nembus itu. Jadi dia tidak leha-leha, dia tidak kemudian asal-asalan dalam latihan. Dia nge-push juga, dia main maksimal dan sebagainya. Hanya memang ya itu tadi pelatih sudah memutuskan itu, ya sudah itu kewenangannya pelatih, tidak ada yang bisa intervensi. Halo, jumpa lagi nih PSIM Draw. Wah, ini agak mengecewakan nih. Sudah unggul 2-0, ternyata hasilnya seri dalam derby Mataram. Oke, tentu kekecewaan ini harus disudahi. Tapi nggak apa-apa toh kalau kita bahas. Kok bisa sampai draw udah unggul 2-0? Mas Hermin. Yes Pak. Udah masih kecewa Bu? Enggak Pak. Udah. Kalau saya setelah match Derby Mataram itu menilai mungkin lebih lebar dalam kacamata lebar. Menurut saya hasil draw 2-2 itu hal yang hasil yang paling adil untuk kedua tim, baik PSIM maupun Persis Solo. Agak lain nggak apa-apa lah. hasil yang istilahnya keduanya bisa senang gitu ya. Mataram is Love lah Pak. Di atas segalanya. Hasil silaturahmi apa gimana? Ya, karena ya memang itu ya Pak, kemarin kan memang seru pertandingannya. Ini menegangkan sampai menit akhir. Golnya Persis juga di masa injury time. Bahkan sempat ada gol yang dianulir di menit-menit akhir sebelum 90 menit itu oleh Clayton Santos. Dua-duanya aktornya Clayton Santos. Ini kan menarik banget dibahas. Bagaimana PSIM di 45 menit pertama itu sangat luar biasa Pak John. Seperti Pak John tadi ngomong. Tapi kemudian di babak kedua berubah. Wah ya. Saya justru mengapresiasi itu pada babak pertama ya. Babak pertama kita lihat serangan PSIM itu sangat sistematis ya. Padahal Fulga Vida absen ya. Kita sebelumnya awalnya ragu siapa sih pengganti Fulga Vida. Ternyata yang keluar Korve. Ya, Korve lagi. Kita kan lihat di komen sosmed nih. Ya. Selalu banyak yang ragu ya Pak. Ragu pada Korve. Nah, waktu itu memang Korve dari posisi kiri dipindah ke kanan kan? Betul. Apakah bisa? Ternyata dia bisa menjalankan apa yang diinginkan posisinya ya. Oke, posisi sebagai sayap ya menurut saya. Dan yang saya terkesima itu tendangan geledeknya, dan itu oleh Indosiar maupun oleh video maupun oleh Super League, I-League kan, itu memberi komen tersendiri, yaitu tendangan geledek. Kita nggak nyangka bahwa Korve bisa menghasilkan tendangan geledek seperti itu untuk PSIM, karena selama ini mungkin secara psikis Korve ini seakan-akan mendapat tekanan luar biasa nih, karena kegagalan dia dalam menciptakan gol kan, itu banyak peluang tapi tidak dapat menciptakan gol. Tapi di posisi barunya, posisi sementara dia malah dia bisa menghasilkan gol. Ini suatu yang mengejutkan. Nah, iya Pak. Batas itu yang saya tahu. Betul. Ya menarik juga ini. Sebenarnya Pak, kalau yang sering menyaksikan prosesnya dari Korve ini di latihan mungkin tidak akan kaget. Karena secara kualitas individu sebenarnya Korve ini oke Pak, mumpuni. Ini mengapa kemudian manajemen PSIM memilih dia sejak awal musim untuk jadi kandidat main asing. Karena memang secara skill individu tidak diragukan. Hanya dari pertandingan ke pertandingan yang selama ini dijalani, dia belum nyetel dengan skenarionya Van Hastel.
Jean-Paul Van Hastel ini menyebutnya Pak. Nah, ini sepertinya kemarin itu adalah puncak dari kemudian situasi yang membuat Corvée akhirnya bisa lepas. Kalau kita lihat kemarin kan memang syutingannya luar biasa. Nah, ini terlihat ketika dia ditempatkan di posisi baru seperti Pak John ngomong, mungkin dia lebih lebih nyaman di posisi winger kanan. Karena mungkin kaki dominannya kan selama ini kanan ya Pak, dan dia mungkin biasa menusuknya itu masuk ke dalam dan memberikan umpan. Kalau di posisi winger kiri kan otomatis dia mencari ruang untuk kemudian melepaskan syuting, masuk ke dalam dan melepaskan syuting. Nah, ini mungkin dia tidak familiar dan harus cukup lama untuk beradaptasi. Nah, menarik juga Pak. Ya dari Corvée 1 gol itu, namun kemudian di sepanjang pertandingan juga Kentara tidak maksimal juga sebenarnya kalau kita mau bicara secara keseluruhan ya. Ini debatable tidak apa-apa, tapi menurut saya secara opini saya bahwa dari Corvée mencetak gol yang luar biasa, yes, dan kita sangat luar biasa apresiasi itu. Tapi kemudian di sisa pertandingan dia tidak cukup berperan banyak untuk permainan PSIM. Ya, oke. Kalau gitu sebetulnya posisi Pulga Vidal ini sangat strategis dan vital dan kehilangan kan ya, kemarin kehilangan bisa bermain ya. Kreativitasnya tidak terlihat. Nah, itu saya lihat juga. Jadi perbedaan pertandingan melawan Persis Solo maupun dengan tim-tim lain ketika ada Pulga Vidal itu kelihatan. Ya, meskipun diisi oleh Corvée, Corvée mungkin menutupi dengan 1 gol itu ya. Yes, 1 gol yang luar biasa itu Pak. Itu sudah menghilangkan dosa-dosa yang dari sebelum-sebelumnya dari Corvée. Tapi ya tidak apa-apa, itu berproses. Dia berproses. Saya yakin dia berproses dan seperti Pak John bilang, mungkin bisa jadi bebannya akan terangkat setelah 1 gol itu dan akan terbuka keran-keran berikutnya ketika diberikan kesempatan. Ya, hanya memang sekarang posisinya ya akan susah karena Pulga Vidal sudah kembali, Anton Fase juga oke. Nah, kemarin sedikit banyak Pak John di babak kedua itu kenapa justru kemudian Anton Fase yang diganti? Itu yang saya lihat kemarin loh, diganti. Apa permainan Anton Fase tidak sesuai atau tidak sesuai skemanya Van Hastel ya. Jadi beberapa kali memang peluang-peluang dari Anton Fase itu tidak berhasil, sehingga ditarik dan Corvée kalau ini digeser ke kiri ya kembali ke posisi yang awal, terus Siatno Abioso menempati posisi kanan. Nah, itu juga kayaknya skema barunya itu juga nggak optimal juga dan kelihatan di babak kedua itu ya nggak seperti biasanya permainan PSIM lah. Ya, setuju Pak, tapi di sisi lain kita juga perlu menyoroti Persis Solo yang juga berubah sangat luar biasa dari babak pertama ke babak kedua. Kita tahu Pak, mereka sedang HUT 102 tahun, selamat juga untuk Persis Solo, dan kemudian mereka ditonton 17.000 penonton yang memenuhi Manahan. Terus kemudian mereka terbebani pemain pasti untuk bisa memenangkan pertandingan dan poin penuh di kandang untuk pertama kali Pak, karena belum poin penuh di kandang sampai hari ini Persis Solo. Nah, ini yang kemudian sepertinya menjadi beban, ditambah lagi statementnya caretakernya Peter de Roo. Ini kan menarik juga, kemarin sebelum pertandingan itu muncul pernyataan dari Van Hastel bahwa ya Peter de Roo beberapa minggu yang lalu ngebil bersama saya di rumah saya dan dia main ya, kami sesama pelatih dari Belanda. Nah, H-1 sebelum pertandingan di press conference tiba-tiba yang muncul adalah Titan Suryata, adalah caretakernya yang notabene asistennya Peter de Roo. Nah, ini langsung terjadi, ada apa ini Persis Solo ini, apakah gara-gara kemarin ngebir bareng Van Hastel atau gimana? Tapi ternyata atas rentetan hasil yang kurang baik kemudian manajemen Persis Solo memutuskan untuk tidak lagi bersama Peter de Roo. Nah, ini si Titan ini ngomong bahwa Mataram is red. Seperti langsung itu. Nah, ini mungkin jadi beban tersendiri dan itu terlihat di babak pertama Pak. Persis Solo sama sekali tidak bisa bermain lepas. Mereka menciptakan peluang, hanya
kemudian seperti memikul beban berat yang mereka tidak bisa lepas di situ. Nah, babak kedua sepertinya apa yang terjadi di ruang ganti itu mempengaruhi sangat besar. Persis Solo tampil dengan 90 derajat berbeda daripada babak pertama, dan ini wah, seperti yang dikhawatirkan Van Hastel sebenarnya ketika kemarin wawancara post match setelah pertandingan itu ngomong bahwa ya saya sudah memperingatkan bahwa Persis pasti akan habis-habisan di babak kedua, dan benar kan? Benar, ketika mereka masuk ke babak kedua ini mereka langsung tampil sebagai tim yang berbeda, tim yang sepertinya nothing tulus, bebannya itu berusaha mereka lepaskan dan mencetak gol cepat lewat Kodai. Nah, ini momen kebangkitan Persis sebenarnya di situ. Ya, waktu gol pertama. Ya, menit 48 sudah cetak gol, Pak. Nah, ini kan PSIM sedang akan meraba-raba, tapi kemudian Persis langsung menyengat dengan gol cepat itu. Ya. Ini juga ini. Jadi seperti kita kalau bagi pendukung PSIM ini kemenangannya jadi hilang lah. Iya. Ya, Van Hastel juga ngomong bahwa ya ini seperti saya kalah. Nah, iya. Karena sudah 2-0 disamakan. Oke. Ya. Memang kalau melihat suasana pertandingan, ini saya beberapa kali lihat secara langsungnya Persis Solo itu jumlah penontonnya memang tidak sebanyak yang tadi. Betul. Ini karena ulang tahun tadi. Iya, ulang tahun dan musuhnya PSIM, Pak. Derby Mataram. Dan ketika gol pertama pun itu merayakannya tuh luar biasa. Ya. Padahal masih kalah. Pasti kalah ya. Jadi ya di satu sisi PSIM kan posisinya kan di papan atas ya. Waktu itu kan peringkat 5 ya. Betul. Peringkat 5 sementara dia berada di 17 hampir dasar klasemen ya, kan. Betul. Jadi sesuatu yang perbedaan jauh lah dari segi peringkat. Itu ketika menciptakan gol pertama itu mungkin perasaannya tuh kayak plong gitu. Ya. Wah, gol ya. Ayo, gas lagi. Betul. Dan auranya lah di sana di stadion itu kan juga suasana merayakan ulang tahun. Betul. Berarti mereka dapat kado juga meskipun seri ya. Iya. Ya, itu tadi makanya saya ngomong bahwa kayaknya ini bukan berarti PSIM yang ngasih kado kan ini berarti kan? Nggak tahu, Pak. Nggak bisa jawab saya itu, kayaknya PSIM yang bisa jawab itu. Tapi kita bisa lihat, kita bisa analisis Van Hastel memang melakukan pergantian pemain kontra strategi yang cukup berbeda dari biasanya di babak kedua saat menghadapi Persis. Savio Seva memang biasa dimasukkan di babak kedua, tapi kemudian sebenarnya agak kredit positif juga, Pak. Akhirnya Van Hastel ini mau memasukkan pemain-pemain yang nggak template seperti Riyadno Abioso kemarin cukup banyak mendapat menit bermain. Secara kita nggak bisa secara opini pribadi saya, kita nggak bisa langsung menyamakan dan meminta Abioso untuk langsung nyetel dan sama seperti pemain-pemain lain yang sudah sering bermain, karena dia sangat jarang mendapatkan menit bermain dan baru ini bermain dengan dalam waktu yang lama. Tapi kita bisa kredit di situ, Pak, secara sentuhan bola, secara dia cara pegang bola, tekniknya. Ini kalau orang yang mungkin mengerti sepak bola pasti tahu bahwa anak ini punya skill yang luar biasa. Pegang-pegang bolanya oke, dan dia oper-operannya pede. Meskipun kita tahu ya Pak John, kalau kita saya pribadi ketika lama tidak dimainkan itu pasti feel-nya hilang, Pak. Pasti psikologinya kena di situ. Pasti mental bertandingnya akan berbeda. Nah, dia dalam fase menyesuaikan diri itu. Saya tetap berharap kemudian ketika nanti memang mengharuskan ya Van Hastel banyak-banyak memberi kesempatan. Riyadno Abioso, Andi Irfan, M. Iqbal, ada beberapa nama yang memang jarang main, dan itu sangat penting kan Pak. Ketika tadi ngomong Pak Jono, wah disoroti karena pemain-pemain yang dimasukkan itu berbeda level, terasa levelnya berbeda daripada yang sering bermain. Ya kalau kita nggak nyoba terus, ya gimana mereka akan berada dalam level yang sama.
ketika hanya bermain di laga uji coba, di laga yang tidak resmi, ya tidak akan upgrade skill dan upgrade mental bertanding. Itu teori dari manapun akan seperti itu. Semakin banyak kamu bermain di sebuah game, ya kamu akan mental bertandingmu akan semakin meningkat. Nah ini yang harapan kita bersama tentu Pak John, ketika nanti kehilangan siapapun, karena kita tidak akan pernah tahu. Seperti tahu-tahu Vidal 2 kali kartu kuning dan langsung kartu merah. Nah ini kan skenario yang mungkin tidak akan kita bisa prediksi ketika seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan ya mempersiapkan semuanya. Ketika harus mengganti pemain, harus memasukkan pemain yang lain, ya dilakukan. Kalau memang Pak Gastel kan memang kalau saya melakukan pergantian ketika saya merasa perlu, oke. Tidak apa-apa. Tapi ketika nanti kamu mengharuskan pemain lain itu nggak bisa main, ya jangan salahin ketika anak buahmu yang lain tidak bisa berada dalam level yang sama karena kamu tidak pernah memberikan menit bermain dalam kompetisi. Oke. Ini saya Van Gastel itu kan beberapa kali statement bahwa yang bermain adalah yang terbaik. Betul. Itu ya. Setuju. Terbaik. Nah ini pertanyaannya adalah apa dari pemain squad yang tersedia maksudnya yang dimasukin di dalam squad tim inti maupun cadangan, ya itu yang terbaik berapa sebetulnya? Nah, dia kalau melihat yang terbaik berarti yang sering dipercaya sama dia. Ya, betul. Ini kan bisa dilihat dari daftar cadangan di setiap pertandingan itu. Ya. Kan kita gampang saja melihat kesempatan bermainnya, tinggal dicari di internet, bisa live score atau segala macam. Itu akan kelihatan. Ya. Atau di Transmart itu menit bermainnya ya. Menit bermainnya. Betul. Dan pemain cadangan yang ada PSIM itu menit bermainnya tertinggi itu adalah Seva. Betul. Seva. Ya. Yang lainnya itu hampir banyak yang belum bermain. Betul. Nah ini pertanyaan saya adalah pemain terbaiknya itu berarti tidak merata menurut saya. Tidak merata dan itu terlihat ketika tadi coba dimainkan, dicoba dengan skema pergantian di menit-menit akhir itu, dan ternyata ada semacam perubahan serangan dan ada gap sedikit. Nah itu yang juga dikomentari juga di sosial media ini ada perbedaan. Berarti pemain terbaiknya harus diperbanyak. Tapi kalau pemain terbanyak itu berarti kan harus menggeser yang lain Nah itu juga menjadi pertanyaan juga. Atau tadi pemain terbaik itu akan muncul kalau diberikan tadi jam terbang, diberikan kesempatan jam terbang. Iya. Tapi bukan kemudian ketika mengganti itu semua berapa tahun kemarin kan cukup banyak itu diganti semua. Dan kelihatan sekali penurunan menurut saya kalau pemain dicoba itu mungkin pertandingan ini mungkin 2 peluang, besoknya yang lain kan gitu. Dan hampir setiap pergantian itu yang selalu dipasang adalah Seva. Ya. Nah, rata-rata. Kita bisa lihat ternyata ini hampir itu aja ya. Iya. Kayak Sapari. Ya, Gede Sapari yang menciptakan asis lawan Persebaya. Ternyata menit bermainnya minim sekali. Iya, kemarin bermain lagi. Iya. Tapi di kan kelihatan di internet, di media menit bermain sedikit tapi menciptakan 1 asis. Ya. Ya itu Pak, hanya kemudian kita nggak bisa terus kemudian meminta pemain pengganti itu bisa satu level ketika memang dia tidak pernah diberikan kesempatan untuk bermain. Pemain ketika terlalu banyak bermain tapi itu di latihan saja ya pusing juga Pak. Saya mau latihan kayak apa, nanti yang main itu lagi. Pasti ada rasa kayak gitu juga. Nah, saya kurang tahu. Mungkin Van Gastel ini kan juga bagaimanapun pelatih berpengalaman. Betul. Dan saya pikir dia juga pertimbangannya juga akan menilai pemain gitu. Bahwa pemain cadangan atau pemain yang 22 ya. Itu tidak merata kualitas pemainnya, sehingga ini menjadi PR nanti gitu Pak. Ada risiko yang harus ditanggung dia. Risikonya apa? Karena dia harus mendapatkan satu
3 poin, satu harus menghasilkan poin. Yap. Kalau dia mungkin tidak hati-hati, kehilangan poin, dan kalau kehilangan poin berarti posisinya dia berbahaya kan ya, gitu. Setuju. Ya itu ya. Nah ini saya sampai sekarang dia tetap menyatakan saya menunjukkan tim terbaik. Ya, memang semua adalah kewenangan pelatih, Pak. Ya. Dan pure adalah pertimbangan dari pelatih dengan data yang dimiliki, dengan teknis yang dimiliki. Namun ya memang itu pasti saya dari berusaha membaca dari sudut pandang pemain, berarti ya harus Van Hastel ini harus juga melakukan pendekatan secara psikologis dan emosional. Nah, karena memang ketika kamu tidak bermain itu alasannya ini. Kamu akan aku mainkan dengan pertimbangan ini. Nah, harusnya itu terjelaskan dengan baik agar semua pemain itu merasa sama-sama penting di tim. Nah, ini semoga ini dilakukan oleh Van Hastel dan timnya. Karena perjalanan ini kan sangat panjang, Pak. Ketika nanti yang merasa penting itu pemain itu saja dan yang lain aku gini saja, toh aku juga tidak akan dimainkan. Nah itu akan sangat berbahaya ketika sudah muncul seperti itu. Betul, apalagi ini di Indonesia, Pak. Banyak pemain yang bawa perasaan, pasti baper karena perasaannya lebih besar diutamakan. Nah ini harus disentuh juga oleh manajemen PSIM, harus disentuh juga oleh Van Hastel. Tapi kalau kita ngobrol kan pemain Eropa ya, pelatih Eropa ya nggak peduli, yang penting aku menilaimu di lapangan, kamu harus oke di lapangan, aku hanya melihatmu di lapangan. Nah ini yang ya kompromi dikit lah, semoga Van Hastel pendekatannya ya. Betul. Cuma Van Hastel nggak ada punya staff ya, yang ada, Pak. Van Hastel itu punya staff yang yang bagian backup untuk pendekatan pemain gitu. Ada, tetapi semua, Pak, seperti Guardiola, seperti Mourinho pun ketika berbicara dengan pemainnya ya harus dia yang berbicara. Karena bagaimanapun pemain itu akan merasa penting ketika dipanggil tersendiri diajak ngobrol tersendiri oleh pelatih kepala yang notabene itu pengambil semua keputusan akhir di sebuah tim secara teknis. Nah, ini yang diharapkan juga muncul di PSIM karena sekali lagi mungkin ya tetap akan menjadi seperti sebuah keluarga di atas ikatan profesional tentu saja ya, Pak. Nah ini apalagi kan kalau kita ngobrol sama hampir semua mantan-mantan pemain PSIM menganggap PSIM itu sebagai keluarga dan yakin sampai hari ini pun seperti itu, merasa nyaman di kekeluargaan. Nah ini harapannya juga ini diakomodasi oleh Van Hastel dalam artian bukan mengurangi profesionalisme di lapangan, hanya pendekatan secara ya sosialnya kepada pemain ini. Nah, ya akan sangat menarik, Pak. Apalagi ini kan kita bahas juga nih Cahya Supriyadi kemarin jadi sorotan. Ya. Bagaimana kemudian? Nah, sebelum Cahya ini aku masih boleh. Oke, Pak. Apa, Pak? Satu lagi yang bicara yang tidak pernah jarang dipasang. Rafa ini kan orang selalu menanyakan soal Rafa. Ya. Terakhir kan Van Hastel nggak hanya jawabannya kan gampang. Apakah sudah disentuh tadi kekeluargaan? Tadi sudah ada gimana kan sampai berapa kali nggak masuk lagi? Ya, terakhir kemarin di wawancara sebelum lawan Persis Solo, Van Hastel sudah ngomong bahwa ya saya sudah bicara dengan Rafa, saya sudah menyampaikan apa yang terjadi, tapi saya tidak akan buka ini pada kalian. Nah, jadi yang penting saya tahu, Rafa tahu, sudah itu semua yang terjadi. Namun habis itu lawan Persis Solo ternyata masih tidak dibawa, berarti ya sudah kebutuhan Van Hastel tidak ada pada Rafa, itu intinya mungkin ya itu nggak bisa. Itu ya mungkin setiap bisa mempersepsikan ya, itu kan. Diterjemahkan sendiri setiap orang. Pertanyaan saya apakah dia dikasih PR terus dia ngerjain bekerja keras sesuai itu atau tadi yang disampaikan Mas Hermin, wah ini kan udah mau pertengahan kedua ya. Ya. Bentar lagi putaran kedua ya. Ya. Nah, putaran kedua berarti siap-siap kan gitu. Ya. Kalau kemarin Pak John di banyak yang beredar itu kan memang Van Hastel minta agar Rafa dipinjamkan. Oh, lah ini sudah sampai ke situ sebenarnya. Ini yang tidak dibicarakan ya, tapi memang ini sebenarnya pembicaraan-pembicaraan yang muncul di akar rumput. Ya.
Rafa dipinjamkan, Rafa tidak mau, ya akhirnya terjadi situasi itu. Ya sebenarnya itu, tapi memang ini tidak akan pernah keluar dari kedua pihak, baik Rafa maupun Van Gastel. Ya yang bisa dilakukan Rafa ya segera mencari jalan keluar untuk dia. Entah itu apa dipinjamkan, entah itu berpamitan dengan PSIM dan menyudahi kontraknya. Nah, ada beberapa informasi memang yang minat dengan Rafa ini ada beberapa Pak John, cukup banyak, baik dari Superliga maupun dari Liga 2, dari Championship. Ini cukup banyak sebenarnya. Cuma tinggal seperti apa ini keputusan dari kedua belah pihak. Kontraknya setahun Pak? Satu musim. Yang kemarin saya bilang, kemarin kan Pak John sedang berhalangan dan saya ngobrol sama Mas Gusgit, memang ya yang bisa dilakukan Rafa ya mencari exit plan untuk dirinya sendiri kalau dia mau mempertahankan karirnya. Entah itu mau di loan atau entah itu disudahi kontraknya. Hanya kemarin saya ngomong agaknya PSIM sangat layak memberikan Rafa satu kali kesempatan untuk turun sejak awal agar dia bisa membuktikan paling tidak kapasitas dia seperti apa, dan juga mungkin akan jadi farewell Pak kalau memang dia akan keluar, akan dipinjamkan atau keluar, ya dia punya waktu untuk membuktikan diri. Intinya itu, karena bagaimanapun dia membawa sejarah untuk PSIM di musim lalu, menjadi juara, menjadi pemain terbaik di Liga 2. Bagaimanapun itu sebagai sebuah tim yang baik ya haruslah memberikan penghargaan. Karena kalau kita ngomong kan ini yang anget-anget kan, kalau kita tarik jauh ke Barcelona, ini Messi barusan jalan-jalan ke Camp Nou tanpa diketahui pihak Barcelona. Nah kemudian muncul beredar bahwa wah, legenda yang seperti Messi tidak mendapatkan ucapan perpisahan yang layak dari klub, padahal dia mencurahkan mempunyai sejarah panjang untuk klub itu. Nah hal-hal seperti ini tim harusnya memikirkan secara lebih detail agar tidak meninggalkan siapapun di belakang, tidak menyakiti hati siapapun di belakang, agar jalannya itu lebih enak PSIM ke depan. Itu sih Pak, ibarat saya seperti itu. Hanya Rafa diberikan kesempatan untuk menunjuk diri, bagus atau tidak hasilnya, yang pasti keluar atau tidak dia dari PSIM, tapi dia punya waktu itu setidaknya layak untuk dia berpisah dengan PSIM. Ya itu sih. Itu kembali kepada Van Gastel. Ya setuju, itu kembali kewenangan penuh pada Van Gastel. Kita hanya bisa ya kasih opini saja Pak, kasih pandangan saja kita. Ya bagus itu, artinya dia punya kenangan terakhir yang bagus. Betul. Kalau tadi kan persepsi kita yang kita terima tadi dia bisa. Ya. Jadi kalau kemudian dia dikasih PR untuk bisa menyesuaikan, ya tahu itu kita hanya pikiran-pikiran liar. Kemarin sepanjang latihan kan kebetulan saya juga mengikuti PSIM latihan ini Pak. Rafa ini salah satu pemain yang usahanya keras untuk bisa nembus itu. Jadi dia tidak leha-leha, dia tidak kemudian asal-asalan dalam latihan. Dia nge-push juga, dia main maksimal dan sebagainya. Hanya memang ya itu tadi, pelatih sudah memutuskan itu, ya sudah, itu kewenangannya pelatih, tidak ada yang bisa intervensi. Hanya masukan saja dan opini ketika memang nanti harus keluar, makanya harus keluar, opsinya adalah keluar, ya beri dia kesempatan untuk membuktikan diri. Sudah, keputusan apapun di belakang itu terserah. Di menit awal. Betul. Apakah nanti di babak kedua kemudian ya dievaluasi? Ya, dievaluasi, diganti dan sebagainya. Hanya dia dapat kesempatan yang layak. Ya. Itu paling risiko yang paling terkecil ya ketika PSIM jadi tuan rumah. Ya, betul. Karena ada publik di situ, ada pendukung di situ kan. Ya, dan yang orang banyak yang mencintai Rafinha bagaimanapun. Karena Rafinha itu skor-skornya PSIM dan dengan gol yang diciptakan dia itu kan mengantarkan PSIM itu juara. Ya, betul. Ya, nah ini yang kemudian kita harus itu tadi Pak, kita hanya bisa ngasih masukan, kita hanya bisa ngasih opini kita, hanya ngobrolkan di sini. Semua kewenangan ya punya PSIM, Van Gastel dan PSIM. Nah ini terus kemudian itu tadi Pak, kemarin kan jadi sorotan yang Cahya tadi. Cahya Supriyadi. Ini sekarang dia sedang TC dan akan jeda internasional bersama Raka Cahyana di timnas Indra Safri. Mungkin banyak yang menyoroti juga kemarin Cahya, kenapa golnya bisa terjadi, dia tidak reaksi dan sebagainya. Komennya cukup
menyudutkan dia. Kenapa yang terjadi? Nah, kemarin coba kalau di lapangan dalam situasi yang seketat itu, bagaimana Persis Solo selalu menyerang di menit-menit akhir untuk berusaha menyamakan kedudukan dan tidak malu di depan publiknya sendiri dalam momen HUT 102 tahun, dalam momen Derby Mataram. Pasti ini tekanan yang luar biasa, termasuk untuk Cahya Supriyadi di bawah Mister. Nah, kalau kita lihat memang golnya pojok semua Pak, yang baik yang dianulir itu yang di heading oleh Clayton Santos, baik yang menjadi gol itu semuanya pojok, dan tidak bisa begitu saja memang kita menyalahkan Cahya karena situasinya sangat-sangat ketat di situ. Hanya memang ya tidak apa-apa ketika kemudian banyak yang kecewa ya, dan tidak puas dengan penampilan Cahya, ya tidak apa-apa gitu. Cahya Supriyadi ini sebetulnya hampir semua pertandingan, setiap pertandingan PSIM ini penampilannya oke terus kan? Ya, cukup baik Pak. Jadi bintang kan? Betul, cukup baik penampilannya dia. Cuman yang terakhir kemarin itu sekali kesalahan dia di menit-menit terakhir itu. Ya. Sehingga yang dia tidak bisa mengantisipasi atau terlena, orang terlena apa itu di media sosial tuh. Betul, karena memang sekilas gol itu pojok juga Pak. Sundulannya dari Clayton ini kan kalau kita lihat menembus di agak yang dekat, tinggi tapi terus tinggi tapi terus turun gitu. Sehingga mungkin saya kalau dari kaca nonton TV itu kelihatannya bola itu keluar. Iya. Dan keluar ini. Dan dekat sebenarnya. Tahu-taunya malah masuk kan. Iya, masuk. Nah, ini ya memang tinggi banget itu, Clayton Santos itu tinggi banget dan tidak bisa begitu saja menyalahkan Cahya. Hanya ini setelah di TC ini apakah nanti 22 November melawan Bayangkara Lampung ini akan dilakukan rotasi atau tidak? Kalau dulu setelah TC itu kan Timnas itu kan Cahya di istirahat. Bermain di Malut ya Pak? Ya. Harlan Suwardi yang bermainnya. Bisa jadi ini Harlan lagi. Ya kita menunggu juga kan. Dia cukup oke juga selama ini. Ketika lawan Malut itu kita tahu sendiri bagaimana dia menjaga gawangnya cukup baik dan menang di sana. Ini catatan yang bagus juga untuk Harlan Suwardi dan bisa dilakukan ketika nanti menghadapi Bayangkara, apalagi di home ya Pak. Nanti kayak bisa kita lihat nanti apakah Cahya dipercaya sama Indra Safri menjadi penjaga utama ya betul. Utamanya timnas U22 ya. Nah ketika dia menjadi penjaga gawang timnas, ini lawannya lumayan berat loh ini dari tim Afrika ya. Ya betul. Mali ya masalah. Betul Mali Pak. Ya itu juga kemungkinan pertahanan atau kemampuan Cahya ini yang sudah teruji ini harus diperlihatkan juga. Yes. Ya. Setuju. Nah ini yang kita tunggu juga. Kalau saya secara pribadi menunggu juga penampilan Harlan Suwardi karena kan sudah juga cukup lama tidak bermain. Besok itu main lawan Bayangkara. Betul. Di SSA. Itu lawan Bayangkara dan ini Bayangkara ini naik daun ini sudah mendekati posisinya PSIM nih. Ya betul. Ya, selisih 1 angka ya. Ya, nah ini apakah akan diberikan peluang untuk Harlan atau tidak? Kalau saya sih yakin juga karena selama ini Harlan juga bisa diandalkan di bawah misternya PSIM. Ya clean sheet ya kemarin ya waktu Maluku tuh. Ya. Dan menciptakan penyelamatan yang penting. Krusial depan itu kan. Iya. Hampir dia kena kartu merah dan penalti tapi ternyata dia ternyata dia tidak melakukan tidak melakukan apa istilahnya yang membuat dia kena kartu merah. Dia masih di dalam kotak waktu melakukan itu. Syukurlah itu dan itu pasti menjadi penilaian tersendiri dan harapannya kalau saya sih layak untuk diberikan kesempatan untuk tampil sejak pertama. Di sisi lain juga memberikan waktu untuk Cahya Supriyadi untuk lebih mawas diri ya mungkin Pak. Ya. Karena kan bagaimanapun di Superliga semua pemain itu kualitasnya sama baiknya. Gol itu bisa terjadi dari banyak hal, banyak situasi dan kiper harus antisipasi dan waspada dengan hal-hal yang terjadi di pertandingan. Mungkin Cahya bisa melihat, mengamati dari luar ketika Harlan bermain atau ketika tidak dimainkan di starting. Ini
bisa jadi opsi juga. Siapa tahu untuk nanti saya bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih kita ngobrol dengan panjang Pak hari ini Pak. Lumayan ini. Ya, tapi masih lama ya pertandingan PSIM ini, masih ya. Tanggal 28 ya? 22 November Pak. 22 ya? Yes. 22 November karena ada jeda internasional. Ya, lumayan istirahatnya dan Super League istirahat nih. Ya, ini yang kita tunggu juga ini bagaimana PSIM akan melakukan evaluasi. Ngomong-ngomong besok katanya di Persija pada mau lurus nih. Diberi kuota oleh teman-teman Jackmania Pak, karena kan hubungannya dengan Garuda Musti dengan Maiden itu bagus. Jackmania ini yang pasti sudah sama-sama kangen karena kan sangat lama juga nggak berjumpa PSIM dan Persija ini ya, berbeda liga cukup lama ini. Saya merindukan PSIM main di Persija di Stadion Internasional itu. JIS. Ya, ini apakah sudah pasti main di JIS? Tahu kemarin nggak main di JIS. Iya, kemarin dia diusir ya, karena dipakai konser. Wah, ini nggak tahu ya. Ya, kita tunggu Pak. Kita Kalau- bahas lagi besok mungkin. Ya, oke. Secara detail. Oke. Ya, Oke. begitu Derby Mataram, begitu serunya Derby Mataram kemarin. Oke. Yang terjadi itu deg-degan sampai akhir, benar-benar deg-degan sampai akhir. Ya. Dan kalau secara opini pribadi saya hasil draw ya yang terbaik. Kalau menurut Pak John, monggo Pak John. Ya disyukuri. Iya, itu juga 1 poin ya Pak John. 1 poin. Ya. Berjalan lancar dan saya lihat hampir semua. Meskipun berjalan cukup keras kemarin. Ya. Lumayan itu ada apa istilahnya benturan-benturan Ya, yang lumayan. betul. Tapi hasilnya ya oke lah. Ya, dan di luar lapangan cukup bercandaannya seperti itu saja. Tetap Itu saja. ya apa ya, apresiasi ketika semua pihak masih menjunjung tinggi Mataram is Love, Ya. masih benar-benar tergaungkan bagaimana tragedi Kanjuruhan, tidak ingin lagi mengulangi adanya korban jiwa. Ini luar biasa dan semoga akan terus seperti itu Pak, persaudaraan yang terjalin. Oke teman-teman, Ya, sampai jumpa dalam episode Japan Baris berikutnya. Jangan lupa komen, subscribe dan share. Oke. ya terima kasih. Sampai Bye bye. jumpa. Bye bye. Yo. Dadah teman-teman.